Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar dengan materi struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini, yakni menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik dalam hal ini kalian diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca dengan tepat. Apakah kamu tahu struktur dalam teks pidato persuasif? Iya, pada dasarnya struktur pidato itu ada 3 adik-adik ya. Yang pertama pembukaan atau pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pembukaan itu terdiri dari salam pembuka, sapaan penghormatan, dan ucapan syukur. Sedangkan isi terdapat penjelasan, gagasan, atau ide. Dan pada bagian penutup itu terdapat harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ya, sekarang perhatikan contoh teks pidato berikut adik-adik. Saya akan tandai mana yang masuk di pembukaan, mana yang masuk di isi, dan mana yang masuk di penutup. Kita lihat. Iya, yang bergerak ini merupakan salam pembuka. Ini sapaan penghormatan. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan seterusnya ya. Nah, ini apa ini? Ya, ucapan syukur. Nah, ketiganya ini merupakan pembukaan. Nah, kalau ini merupakan isi. Ya, ini merupakan harapan. Berikut, ini merupakan permohonan maaf. Ini merupakan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, ini merupakan salam penutup. Baik, adik-adik perhatikan, jadi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup itu merupakan penutup. Paham sampai di sini adik-adik ya? Setelah mengetahui strukturnya, kira-kira ciri kebahasaannya apa ya? Ya, ciri kebahasaan itu ada 6 adik-adik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas ciri kebahasaan itu ada 6. Yang pertama kalimat aktif, yang kedua kata tugas, 3 kosakata emotif, 4 kosakata bidang ilmu, 5 sinonim, 6 kata benda abstrak. Nah, yang pertama kalimat aktif, yakni kalimat yang subjeknya aktif melakukan aktivitas. Kata tugas, kata depan, kata sambung, kata sandang, kata seru. Untuk kosakata emotif, yakni kosakata yang berhubungan dengan emosi. Berikut kosakata bidang ilmu, biasanya lazim digunakan di bidang keilmuan. Sinonim, persamaan atau padanan makna kata. 6 kata benda abstrak, yakni menyatakan benda abstrak tanpa wujud. Kita akan bahas satu persatu adik-adik ya. Yang pertama kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Ini ciri-cirinya, subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berawalan me atau ber. Saya berikan contoh, saya membaca. Saya di sini sebagai subjek,
dan membaca sebagai predikat. Saya membaca. Predikatnya berawalan me. Baca ya, jadi membaca. Saya bermain. Nah, ada imbuhan ber, ada awalan ber. Kata dasarnya main. Saya bermain. Saya sebagai subjek, bermain sebagai predikat. Jenis kalimat aktif. Ada dua jenis kalimat aktif. Yang pertama transitif, yang kedua intransitif. Transitif, predikatnya memerlukan objek. Contoh, saya mengerjakan PR. Saya sebagai subjek mengerjakan sebagai predikat dan PR sebagai objek. Jadi, kalau hanya saya mengerjakan, tidak bermakna adik-adik ya. Saya mengerjakan, tidak jelas mengerjakan apa. Tapi jika ditambahkan dengan objek, saya mengerjakan PR. Itu jelas ya. Jadi dia memerlukan objek. Nah, yang berikut intransitif. Intransitif tidak memiliki objek. Contoh, dia sedang bernyanyi. Dia sebagai subjek sedang bernyanyi sebagai predikat. Jadi tanpa memiliki predikat, dia sudah mempunyai makna. Dia sedang bernyanyi. Ya, bisa dipahami adik-adik kira-kira ya? Sampai di sini bisa dipahami. Saya ulangi lagi, contoh dia sedang bernyanyi. Dia sebagai subjek sedang bernyanyi sebagai predikat. Dia tidak memerlukan objek lagi. Dia sudah mempunyai makna. Dia sedang bernyanyi. Yang berikut, yang kedua, kata tugas. Ciri-cirinya mempunyai makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Seringkali bentuknya tidak berubah. Maknanya akan jelas jika didampingi kalimat lain. Kita akan lihat. Ini kelompok kata tugas. Preposisi kata depan. Contohnya di, ke, dari. Adik-adik tolong bedakan antara kata depan atau preposisi dengan awalan. Ya, biasanya adik-adik salah menggunakan kata depan dan kata dan awalan ya. Kalau preposisi di sini kata depan, contohnya di, ke, dari. Kalau di berarti dia menunjukkan tempat. Di menunjukkan tempat berarti dia harus dipisah, harus ada spasi. Contoh di rumah, di spasi rumah. Di depan, di spasi depan. Di belakang, di lapangan, di sekolah. Ya. Kata depan menunjukkan tempat, dia harus dipisah. Ke rumah, ke sekolah, itu dipisah juga. Dari, ya harus dipisah. Kecuali kalau dia awalan di, misalnya dimakan, diminum, dia tidak perlu dipisah lagi. Penulisannya digabung. Kemudian konjungsi atau kata sambung atau penghubung. Contohnya dan atau serta. Yang berikut artikula atau kata sandang. Contohnya si, sang, para. Nah, untuk artikula ini saya rasa adik-adik sudah tidak asing lagi ya. Biasanya adik-adik menemukan kata-kata seperti ini di materi fabel. Misalnya si kancil, sang raja hutan, ya, dan seterusnya. Kemudian interjeksi atau kata seru. Contohnya wah, bah. Berikut yang ketiga, kosakata emotif. Yang bagaimana itu kosakata emotif? Kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan. Bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Contoh, ayo wahai pemuda harapan bangsa.
kita songsong masa depan yang cerah untuk nusa dan bangsa kita. Yang kedua, sungguh binar wajahmu, bagai rembulan yang bersinar di kala purnama. Yang ketiga, ayo kobarkan semangat yang sempat padam di dada kita. Ya, itu kosakata emotif. Yang berikut yang keempat, kosakata bidang ilmu. Merupakan kosakata yang berasal atau memiliki unsur keilmuan. Contoh, fotosintesis. Ya, kosakata bidang ilmu ini ya, fotosintesis, yakni proses pembuatan makanan pada tumbuhan. 5. Sinonim. Ya, di materi sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang sinonim. Apa itu sinonim? Ya, ini sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh, binatang sama dengan fauna, bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang keenam, kata benda abstrak. Seperti apa itu kata benda abstrak? Ya, kalau kita mendengar kata abstrak berarti tidak bisa dilihat dengan mata ya. Ya, menyatakan sebuah benda yang tak kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera seperti nama keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Misal, keyakinan, ilmu, kebaikan, ide, itu semua tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi hanya bisa dirasakan. Ya, jadi itu adik-adik ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Sekarang saatnya kamu berlatih. Perhatikan teks pidato berikut. Ya, perhatikan adik-adik. Adik-adik bisa membaca ini atau bisa juga saya bantu membaca. Adik-adik bisa sambil mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah kenikmatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting dijaga demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Lingkungan hidup yang rusak akan mudah mendatangkan berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Dalam situasi demikian, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan agar kita dapat menjalankan fitrah sebagai manusia yang mengemban amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, nah, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Pertama, menanam pohon. Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah, yaitu Gerakan Penanaman 1 Miliar Pohon. Menanam pohon dapat memberikan manfaat yang amat besar bagi kita, seperti membuat lingkungan lebih indah, membuat udara lebih bersih, atau membuat tanah menjadi kokoh sehingga tidak mudah terancam bahaya longsor, dan masih banyak lagi. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Aktivitas ini sebaiknya tidak hanya menjadi slogan, tetapi perlu dijadikan sebagai kebiasaan dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menggunakan energi listrik secara wajar. Seperti telah kita ketahui, sebagian besar energi listrik yang kita gunakan bersumber dari batu bara dan minyak bumi. Sisa pembakaran batu bara dan minyak bumi yang berupa karbon dioksida dapat menyebabkan pemanasan global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu menghemat penggunaan energi listrik. Selain tidak boros, kita juga ikut mengurangi efek pemanasan global. Keempat, mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah merupakan salah satu bentuk dari usaha untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sampah, khususnya yang berbahan plastik, sulit sekali untuk diurai di dalam tanah. Walaupun bisa membutuhkan waktu yang lama bagi tanah untuk dapat menguraikan sampah. Dengan demikian, mendaur ulang sampah menjadi barang layak pakai merupakan solusi yang dapat kita lakukan. Kelima, adalah bersepeda.
Selain dapat menyehatkan tubuh, bersepeda juga merupakan wujud nyata kecintaan kita terhadap lingkungan sekitar. Berbeda dengan kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas emisi berbahaya. Selain dapat mengotori udara sekitar, gas tersebut juga dapat menyebabkan pemanasan global. Hadirin yang saya hormati, mari kita selamatkan dan rawat lingkungan hidup bersama-sama demi kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Sebuah kekeliruan dan kesalahan besar apabila kita membiarkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi di depan mata kita. Padahal, kita sesungguhnya bisa melakukan upaya penyelamatan dan pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Demikian beberapa gagasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi contoh teks pidato adik-adik ya. Sekarang kita masuk di tugas atau evaluasi. Setelah membaca dan mendengar pidato persuasif tadi, maka kerjakanlah tugas berikut. Yang pertama, analisislah strukturnya. Ya, seperti ini ya, ada nomor, kemudian bagian, checklist, bukti bagian, tuliskan utuh kalimatnya. Yang pertama, pembukaan. Bagian salam pembuka. Ada tadi ya. Kemudian, bukti bagian, tuliskan utuh kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu bagian yang terdapat pada pembukaan, khususnya salam pembuka. Nah, selanjutnya kalian teruskan di pembukaan, masih ada dua, kemudian isi penutup. Kemudian kalian berikan checklist ada atau tidak. Kemudian berikan bukti di bagian mana ada pembukaan itu, ada isi itu, ada penutup itu ya. Yang berikut, analisislah ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya, satu, kalimat aktif, bukti kalimatnya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan. Ya. Mengucapkan berarti kata kerja ya, melakukan pekerjaan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya sampai di kalimat terakhir, yakni dalam keadaan sehat walafiat. Jadi silahkan dilihat kembali tadi pidatonya. Bukti kalimatnya adalah ini ya, jadi terlalu panjang, jadi saya singkat saja. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, titik-titik itu artinya masih panjang ya kalimatnya, ditutup dengan dalam keadaan sehat walafiat. Nanti untuk tugas kalian kalau terlalu panjang bisa kalian buat seperti ini, kalian buat titik-titiknya menandakan bahwa kalimat itu panjang dan ditutup dengan kalimat yang mana. Nah, letaknya itu terdapat di paragraf pertama atau paragraf 1. Nah, untuk ciri kebahasaan yang lainnya silahkan kalian cari sesuai dengan materi yang sudah saya berikan tadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.